Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita masih dapat dipertemukan walaupun secara daring dalam kuliah Etika dan Hukum IT pertemuan kelima, ya. Di mana pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang cyber etik. Nah, di pertemuan keempat kita sudah membahas apa itu cyber, apa itu cyberspace, ya. Jadi hari ini kita akan membahas apa saja etika-etika ketika kita berada di cyberspace. Ya, artinya apa saja etika-etika pada saat kita sedang menggunakan internet, ya, ataupun berada dalam jaringan internet. Itu yang akan kita bahas hari ini, ya. Pertama, apa itu cyber etik? Ya. Jadi cyber etik itu adalah etika dunia maya, ya, atau biasa disebut dengan cyber etik. Ya, dapat diartikan sebagai sesuatu mengenai moral, legal, dan masalah sosial yang melibatkan teknologi dunia maya atau cyber teknologi. Cyber etik membahas mengenai dampak dari cyber teknologi dalam sistem sosial, legalitas, dan sistem moral yang ada di masyarakat, dan mengevaluasi kebijakan dan hukum sosial yang ada untuk mengatasi perkembangan dari masalah-masalah akibat adanya internet. Nah, jadi cyber etik ini adalah keilmuan yang khusus membahas tentang dampak sosial, ya, dan masalah-masalah yang diakibatkan dengan oleh adanya internet, gitu, atau dengan adanya dunia maya. Kenapa? Karena dengan semakin luasnya jaringan komputer, terutama setelah munculnya teknologi internet, maka semakin banyak pula masalah-masalah sosial yang muncul akibat dari adanya internet tersebut. Ingat, munculnya internet tidak hanya berdampak positif, namun juga ada dampak negatif yang dibawanya. Nah, cyber etik itu membahas tentang hal seperti itu. Nah, cyber etik atau etika dunia maya sebenarnya lebih akurat daripada etika komputer. Ya, kenapa? Karena etika komputer hanya melihat masalah etika yang hanya berkaitan dengan satu mesin komputer saja, yang tidak terkoneksi dengan komputer manapun. Itu namanya etika komputer, etika menggunakan komputer. Namun, ya, cyber etik dapat melihat masalah secara luas dan melibatkan profesional komputer. Jadi, cyber etik itu lebih luas dibanding dengan etika menggunakan komputer. Kenapa? Karena komputer hanya digunakan oleh satu orang, tidak terkoneksi dalam jaringan luas, namun cyber etik membahas yang lebih luas dari itu. Ya. Dan dia pun melibatkan profesional-profesional di bidang komputer. Nah, sekarang kita akan membahas sejarah dari cyber etik, ya, evolusinya atau perubahan-perubahannya. Nah, para orang yang bergerak di bidang komputer, para ilmuwan-ilmuwan, para ahli sudah membagi 4 tahap perkembangan cyber etik. Di mana tahap pertama yaitu tahun 50 sampai 60-an. Di mana tahun 50 sampai 60-an ini teknologi komputer baru muncul, ya. Teknologi komputer baru sampai kepada tahap di mana hanya ada komputer yang berdiri sendiri dan tidak terkoneksi dengan jaringan. Ya, jadi pada tahun 50-an, 60-an komputer hanya berdiri sendiri. Ya, pada saat itu komputer merupakan teknologi yang merupakan kecerdasan buatan yang diciptakan oleh manusia atau yang biasa disebut dengan artificial intelligence. Jadi saat itu komputer merupakan suatu penemuan yang sangat fenomenal yang ditemukan oleh manusia. Nah, masalah etika di sini dimulai dengan adanya Big Brothers, ya, yaitu tempat basis data yang menyimpan data privasi. Ya, komputer pada tahap ini digunakan untuk menyimpan data penting seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang menyimpan informasi data produknya di komputer. Jadi, seperti sejarah komputer terdahulu, kita ingat bahwa komputer pertama kali dibuat di Amerika yang gunanya adalah untuk menyimpan data penduduk. Nah, jadi saat itu komputer hanya digunakan untuk menyimpan data, ya, sehingga pemerintah yang berwenang dapat mengontrol data tersebut dengan lebih mudah. Meskipun belum ada internet, namun pendahulu internet seperti ARPANET sudah mulai muncul dalam tahap ini, yaitu tahun 60-an. Jadi intinya
di tahun 50-an sampai 60-an komputer baru muncul, komputer baru stand alone, sehingga problem etika belum begitu muncul, ya, karena komputer pun baru muncul. Nah, cuma di tahap ini muncul cikal bakal internet, yaitu yang namanya ARPANET. Evolusi kedua, ya, itu sekitar tahun 70 hingga 80-an, ya. Nah, mesin komputer dan perangkat komunikasi komersial mulai muncul. Ya, dalam tahap ini era perkembangan komputer dan komunikasi dimulai. Misalnya dengan munculnya komputer personal yang terhubung dengan komputer lain dengan jaringan komputer pribadi seperti LAN dan WAN. Nah, pada tahap ini sudah muncul jaringan local area network dan jaringan wide area network. Mana tentu saja ketika komputer sudah bisa terkoneksi walaupun LAN maupun WAN, maka akan muncul permasalahan-permasalahan karena mereka sudah saling berhubungan, ya, di mana data dan informasi menjadi lebih mudah untuk dibagi kepada komputer lain yang telah terhubung satu sama lain. Isu atau masalah etika kemudian timbul dengan perkembangan pemikiran masyarakat yang sudah mulai memperhatikan privasi pribadi, kepemilikan, dan kriminalitas. Jadi pada tahap ini sudah mulai muncul ide bahwa harus ada privasi pribadi terhadap komputer, kepemilikan maupun kriminalitas di bidang komputer. Kenapa? Karena komputer sudah mulai terhubung dengan jaringan, walaupun belum seluas sekarang. Nah, selain itu juga masalah privasi pribadi menjadi masalah etika karena pada saat itu data dan informasi begitu mudahnya untuk dibagikan. Jadi saat itu mudah saja dibagikan melalui jaringan LAN dan WAN. Maka perlu adanya etika di sana, perlu adanya aturan atau rules, ya, atau guidance di sana. Sedangkan kepemilikan juga menjadi salah satu masalah etika yang penting karena pihak lain dapat menduplikasi program software dari pihak yang memiliki atau menciptakannya. Nah, di sini juga sudah mulai banyak yang menduplikasi software orang, membajak software orang. Maka di sini sudah mulai muncul konsep etika cybernya, ya, cyber etiknya. Nah, lalu masalah kriminal juga sudah muncul dalam tahap ini karena semua orang dapat menggunakan komputer dan mengganggu dan masuk komputer-komputer lain atau data-data dari organisasi yang besar. Ya, jadi ada 3 problem di tahap ini, ya, yaitu masalah privasi pribadi, masalah kepemilikan software, ya, dan juga masalah kriminal sudah mulai muncul, ya, di tahap kedua ini. Lalu tahap ketiga yaitu tahun 90 sampai saat ini, ya, dapat dikatakan sebagai era internet. Nah, baru muncul internet seperti saat ini, di mana akses internet dapat digunakan oleh publik dan penggunanya terus meningkat. Hal ini dimulai dengan perkembangan World Wide Web atau WWW, ya, yang diikuti dengan perkembangan penggunaan internet seperti suara, menyatakan pendapat di internet secara bebas, anonimitas, kekuasaan hukum, dan sebagainya. Etika dan masalah sosial mengenai hal tersebut pula ikut berkembang dalam publik akibat masalah yang timbul dari kemudahan pertukaran data. Ya, jadi setelah muncul internet, maka semakin banyak problem di dunia cyber, ya. Maka sudah mulai di tahap ketiga ini muncul konsep-konsep cyber etik. Bagaimana etika menggunakan dunia cyber, ya, lebih concern lagi. Gitu. Nah, lalu pada tahap keempat saat ini dan yang akan datang, ya, mana kita mulai merasakan tingkat konvergensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita telah menyaksikan tahap 2 di mana perkembangan komputer dan komunikasi menjadi lebih cepat akibat adanya internet. Juga telah merasakan tahap 3 di mana teks, video, dan musik telah bisa didapat dari internet. Ya, komputer yang ada saat ini telah menjadi suatu barang yang tidak asing dan mungkin menjadi barang konvensional di kalangan masyarakat. Nah, cyber teknologi yang akan berlanjut pada tahap 4 meletakkan komputer menjadi sesuatu yang menjadi bagian dari hidup manusia, tidak terpisahkan, ya, yang mengatakan bahwa komputer dapat menjadi bagian dari diri kita. Oleh karena itu, saat ini dan saat akan datang, dunia cyber etik itu akan terus berkembang seiring dengan komputer menjadi bagian hidup dari manusia. Ya, bisa kita lihat sendiri saat ini, komputer memang menjadi sesuatu yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Hampir seluruh kehidupan manusia sudah bersentuhan dengan yang namanya komputer, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penggunaan komputer dan internet memerlukan suatu etika dalam menggunakannya. Ya, itulah kira-kira sejarah evolusi dari cyber etik. Berikutnya inilah contoh-contoh cyber etik, ya. Saya hanya mengambil beberapa contoh dari beberapa sumber. Masih banyak etika yang lain, ya.
Ini beberapa saya ambil dari buku, dari internet, ya. Contoh-contoh cyber etik, artinya etika ketika menggunakan dunia cyber, ya. Yang pertama, yang paling penting, apa etika dalam menggunakan cyber adalah jangan pernah melakukan cyber crime, jangan pernah melakukan kejahatan cyber, ya. Itu etikanya. Ya, jadi jangan sampai Anda melakukan kejahatan di dunia cyber, namanya cyber crime. Nanti kita akan masuk ke topik khusus apa saja yang dinamakan dengan cybercrime. Mungkin sebagai contoh awal misalnya jadi hacker, jadi cracker gitu ya, jadi carding, ya, membobol rekening orang, membobol server orang, itu jangan sampai dilakukan. Gitu, ya. Yang kedua etikanya adalah etika dunia cyber itulah memposting hal-hal yang positif saja dan jangan memforward postingan-postingan negatif. Gitu. Ya, kenapa? Ya karena itulah etikanya seharusnya gitu. Kita bisa lihat sendiri sekarang banyak orang yang tidak punya etika gitu, dalam berkehidupan di dunia cyber. Banyak mereka itu memposting hal negatif, berbau pornografi, berbau hujatan, berbau bully, ya, berbau penghinaan, rasis dan lain sebagainya. Itu sebetulnya tidak boleh, ya. Itu melanggar cyber etik. Dan juga Anda jangan memforward postingan-postingan negatif. Jadi ketika Anda melihat postingan negatif, jangan di-forward. Cukup sampai di Anda saja. Gitu. Karena ketika Anda ikut memforward, berarti Anda ikut melakukan pelanggaran. Anda ikut melanggar cyber etik. Ya. Lalu yang ketiga, ada yang biasa kita lakukan ya. Jangan gunakan caps lock. Ya. Artinya, jangan menulis sesuatu itu dengan huruf besar semua. Gitu. Ya. Jadi ketika kita ingin mengirim pesan atau postingan sesuatu, semua caps adalah bentuk ekspresi teriakan di internet. Biasanya digunakan jika kita merasa kesal. Jadi tidak sopan lah. Gitu. Ya, jadi orang akan menganggap bahwa kita sedang marah, sedang kesal. Itu etika ya. Walaupun tidak tertulis, tapi itu sudah menjadi rahasia umum. Sudah menjadi pengetahuan umum, sudah bukan rahasia umum ya. Orang sudah tahu. Etikanya seperti itu. Etikanya kita tidak boleh menulis huruf besar semua. Gitu. Ya, makanya bagi yang belum tahu, sekarang sudah tahu kan. Ya, kenapa orang marah kalau Anda ngetik huruf besar semua? Karena orang menganggap bahwa Anda sedang marah kepada dia gitu. Ya, jadi hati-hati, sepele namun dalam etika bercyber itu perlu diperhatikan. Ya, apalagi berhubungan dengan orang luar ya, orang luar negeri, orang dari daerah lain gitu ya. Yang mungkin sangat memperhatikan penulisan ini. Lalu berbicaralah dengan baik ya. Perlu kita ingat meskipun di hadapan kita yang terlihat adalah sebuah layar, tapi di sisi lain ada orang lain yang menerima pesan kita. Jadi pakailah gunakan bahasa yang baik. Pada saat memposting, saat video call, dan lain sebagainya, gunakanlah bahasa yang baik. Lalu jangan posting hal yang ketika kita sedang marah. Ya. Saat dalam keadaan emosi, seorang tidak bisa berpikir jernih. Luangkan waktu untuk menenangkan diri sebelum posting. Ini akan membantu kita menahan diri untuk mengatakan sesuatu yang kemudian hari bisa kita sesali. Jadi etikanya ketika kita sedang marah, sebenarnya kita tidak memposting sesuatu. Karena dengan marah kita bisa memposting hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Lalu ada lagi etika dalam menggunakan dunia cyber itu adalah gunakan username dan password yang berbeda. Jangan menggunakan username dan password yang sama dalam jangka waktu panjang. Lakukanlah pergantian password secara berkala agar keamanan terjaga. Nah, ini penting ya. Jangan sampai username-nya Imam, password-nya Imam juga. Itu akan mudah diketahui oleh orang lain. Ya, itu yang pertama. Jadi bedakan. Bahkan sekarang kan sudah banyak aplikasi yang mengharuskan kita memasukkan username itu panjangnya diatur, hurufnya diatur. Itu demi apa? Itu demi keamanan. Dan demi mengikuti etika cyber. Lalu sekarang ada lagi yang rutin kita harus mengganti password. Kita dikasih tahu ya. Contoh ya. Ada sebuah bank yang selalu mengingatkan kita bahwa Anda sudah lama tidak ganti password, silakan diganti. Gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka keamanan. Itu bukan satu contoh etika bercyber juga. Ya, jangan sampai password kita itu mudah dibobol, mudah ditebak, gitu ya. Kalau username mungkin nggak masalah ya, karena memang username itu biasanya tidak seperti password gitu. Lalu jangan membuat alamat email aneh ya. Kita akan menggunakan alamat email untuk keperluan resmi seperti sekolah dan peluang beasiswa. Lihat alamat email Anda apakah itu memberi kesan yang baik bagi orang lain atau tidak. Nah, sebaiknya diatur ulang. Nah, ingat ya, memang membuat nama email itu bebas.
Tapi ingat bahwa email itu akan Anda share ke orang lain. Ya. Jangan aneh-aneh bikin alamat email. Saya sarankan alamat email itu adalah mengandung nama Anda. Sehingga itu resmi. Berarti orang tahu, oh ini email dari Imam Gunawan. Oh ini email dari Desi Sarli dan sebagainya gitu. Ya. Nah, jadi jangan yang aneh-aneh ya. Kalau sekarang ini kan banyak tuh yang aneh-aneh sehingga bahkan kadang-kadang dia kasih nama email aneh dan dia nggak tahu artinya gitu. Kan berbahaya itu. Ya. Nah, jadi silakan kalau Anda yang punya email aneh sekarang atur ulang deh, ganti. Karena email Anda itu akan diberikan kepada orang lain. Ingat ya, saat ini email itu sebagai kunci kan. Ya, selalu diminta alamat emailnya apa gitu oleh orang lain. Ketika Anda mau bertransaksi, ketika Anda mau melamar pekerjaan, ketika Anda mau mendaftar sesuatu, ya pasti diminta alamat email. Maka buatlah alamat email yang baik, benar, ya, sehingga sesuai dengan etika lah. Saya yakin Anda tahu yang baik yang benar itu seperti apa. Lalu jangan posting gambar kita ataupun online kecuali jika kita tidak keberatan mereka share atau bagi ke semua orang. Ya. Jadi jangan sembarangan men-share foto orang ya, karena kalau orang tersebut tidak berkenan, Anda nanti akan dikenakan sanksi. Gitu. Jadi jangan posting gambar sembarangan atau foto orang. Jangan bicara dengan orang yang tidak kita kenal. Nah, ya ini banyak ya. Jangan masuk ke chat room dan mengungkapkan hal pribadi tentang diri kita. Yang kita tahu bahwa orang yang kita ajak bicara adalah teman dunia maya, tapi bisa saja ia menyamar menggunakan identitas palsu. Ini banyak kejadian ya. Banyak orang diculik, dibunuh, dirampok akibat mereka berkenalan melalui chatting, media sosial. Nah, dia tidak tahu lawan kita di sana seperti apa. Ya, fotonya kelihatan cantik, kelihatan ganteng, padahal aslinya tidak. Fotonya kelihatan baik, tapi aslinya juga tidak. Nah, jadi hati-hati ketika Anda berbicara dengan orang yang tidak dikenal di dunia cyber. Ya, jangan mudah percaya deh. Jangan mudah percaya. Pastikan dulu orang yang Anda ajak bicara itu orang yang benar gitu ya, orang yang tidak jahat lah. Ya, Anda bisa dengar sendiri ya, saat ini banyak sekali penculikan, pemerkosaan, pembunuhan yang latar belakangnya adalah chat di media sosial. Ya, karena kita terlalu mengumbar ya. Ada yang mau saja disuruh-suruh ya, mau berfoto mesum segala macam oleh lawan bicaranya. Saya juga aneh ya, kok mau gitu ya. Akhirnya itu dijadikan sebagai ancaman gitu ya. Akhirnya foto-foto Anda mereka simpan, mereka pegang, dan akhirnya Anda diancam gitu ya. Banyak seperti itu. Jadi hati-hati, jangan berbicara dengan orang yang tidak kenal dan mudah percaya di cyber. Lalu ada lagi, jangan memberikan informasi pribadi dan rahasia secara online. Jangan pernah berbagi nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, password, nama anggota keluarga, atau nomor kartu kredit ketika Anda sedang bertransaksi online. Ketika Anda sedang online gitu ya. Kecuali hal yang Anda percaya, seperti data untuk bank, ya, data untuk kenegaraan, itu mungkin silahkan. Tapi kalau untuk pengisian formulir-formulir yang aneh ya jangan gitu. Kadang-kadang mereka phishing ya, kadang-kadang mereka memancing. Jadi Anda harus bedakan isian data informasi pribadi itu untuk apa. Kalau untuk keperluan negara, keperluan pemerintah, keperluan pekerjaan, keperluan yang positif lah, ya silahkan. Tapi kalau keperluan yang aneh-aneh jangan. Gitu ya. Kalau yang tidak kenal ya jangan. Berikut cyber etik adalah selalu matikan atau shutdown PC laptop saat akan ditinggal dalam jangka waktu lama. Jangan biarkan PC laptop dalam keadaan hidup saat Anda tidak di depan PC atau laptop. Nah ini mungkin kesannya tidak membutuhkan jaringan, padahal ini penting gitu ya. Karena kita tidak tahu teman kantor kita, teman kuliah kita, teman kos kita itu akan selalu baik dengan kita kan. Kita bukannya suuzon tapi kita berjaga-jaga. Banyak kasus terjadi penyebaran informasi yang tidak boleh disebarkan itu oleh temannya sendiri gitu. Akibat dari ketika dia menggunakan laptop tidak dimatikan, jadi temannya bisa masuk, bisa make, gitu. Ya, seolah-olah dibajak, nah, gitu kan. Padahal sebetulnya tidak dibajak, itu karena akibat dari pada saat itu Anda tidak log off, gitu ya, tidak men-shutdown komputer, sehingga orang bisa make. Ya, walau alam tidak tahu kan. Ya. Bukannya kita suudzon dengan teman, dengan sesama saudara, bukan, tapi ini untuk menjaga-jaga karena dengan laptopnya tidak mati, PC tidak mati itu berbahaya
Jadi kalau mau pergi lama, ya, tapi kalau cuma sekedar ke toilet 1 menit pipis, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau lama keluar ya sebaiknya dimatikan, ya. Yang berikutnya ya, etika berikutnya adalah biasakan membaca dan memahami pesan atau notifikasi yang dikeluarkan oleh aplikasi atau sistem. Jangan asal menjawab ya atau yes. Karena terkadang itu adalah permintaan yang mengizinkan aplikasi sistem mengakses data pribadi kita. Nah, ini penting ya. Terutama bagi Anda yang maaf bahasa Inggrisnya kurang baik gitu ya. Baca dulu, artikan dulu ketika ada permintaan pesan gitu. Kadang-kadang Anda jawab aja yes gitu. Nah, ketika Anda jawab yes itu adalah misalnya kalau kita artikan adalah aplikasi boleh mengambil semua data yang Anda punya. Nah, gitu kan. Ketika Anda jawab yes berarti kan diizinkan. Maka kalau dia ngambil data, Anda protes nggak bisa. Atau ada misalnya mencantolkan aplikasi di browser. Nah, saya lihat pernah ada satu browser yang banyak sekali aplikasi aktif gitu ya. Nah, ini akibat tadi ketika dia download ada permintaan pertanyaan, jawabnya yes aja gitu. Sehingga aplikasi-aplikasi terinstall gitu ya. Nah, coba Anda bayangkan kalau ada aplikasi yang bisa membongkar data Anda dari jarak jauh, berbahaya. Ya, dan itu ada aplikasi seperti itu. Ya. Jadi mereka sengaja tanam aplikasi tersebut di laptop Anda sehingga semua aktivitas Anda itu bisa kelihatan. Ya. Oke lah kalau aktivitasnya hanya mengetik, tapi ketika aktivitasnya transaksi online, ketika aktivitasnya membuka server, ketika aktivitasnya membuka segala sesuatu kan berbahaya itu. Ya. Atau di laptop Anda ada data pribadi yang sangat berbahaya dan tidak boleh orang lain tahu, kan berbahaya. Nah, itu dengan mudahnya gitu ya. Mudah, ini banyak sekarang software yang seperti itu. Jadi hati-hati, jangan sembarang jawab yes ketika ditanya. Artikan dulu ya, pastikan dulu jawabannya apa. Ya. Nah, itu kan banyak tuh add-on di aplikasi di browser ya. Kalau add-on yang baik sih nggak masalah, tapi add-on yang jelek bagaimana gitu. Ya, mereka mampu gitu. Ada satu teman gitu ya, nanya, ini kok saya tiba-tiba di laptop saya ini selalu muncul gambar hari seksi gitu ya, sangat seksi berjalan-jalan setiap sebentar gitu. Padahal saya nggak nginstalnya katanya. Karena ketika dicek ada add-ons untuk mengaktifkan aplikasi tersebut gitu. Ya, aplikasi yang dikirim oleh aplikasi pornografi gitu. Supaya kalau kita ingin lihat lebih lanjut kita masuk ke sana gitu. Jadi ketika sedang bekerja muncul gambar-gambar yang tidak bagus gitu ya, yang tidak yang bernuansa pornografi gitu kan nggak enak gitu. Ketika apalagi kalau misalnya Anda presentasi depan orang gitu kan tiba-tiba muncul gitu. Nah, padahal Anda tidak merasa menginstal itu. Ketika saya cek, wah, ada aplikasi yang terinstall gitu. Nah, itu bisa saja otomatis ketika Anda ada notifikasi dari internet Anda jawab yes gitu. Ya, apalagi Anda yang biasa mendownload software bajakan, yang biasa mendownload film-film bajakan gitu ya. Mendownload data-data bajakan ya biasanya ada yang seperti itu. Itu hati-hati. Ya. Nah, itu adalah beberapa contoh cyber etik. Masih banyak yang lain. Ya, tidak saya muatkan di sini semua. Jadi silakan nanti Anda cari sendiri apalagi cyber etik atau etika kita di dunia cyber selain yang saya sampaikan ini. Ini masih sedikit, sebagian kecil. Masih banyak yang lain, ya. Silakan Anda cari nanti. Nah, ketika kita melanggar cyber etik, apa yang akan terjadi? Nah, jadi jika kita melanggar cyber etik, maka akan ada beberapa konsekuensi yang kita terima. Yang pertama, yang paling berat adalah terjerat hukum perdata dan atau pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ingat, di Indonesia sekarang ada undang-undang ITE. Ya, nanti kita akan bahas secara tuntas di pertemuan berikut tentang undang-undang ITE ini. Apa saja sih yang tidak diperbolehkan di Indonesia tentang cyber etik ini? Ya, apa hukumannya membuat hoax? Apa hukumannya mengancam orang lewat internet? Apa hukumannya menjadi carding? Apa hukumannya menjadi hacker dan cracker? Ya, nah, itu hukuman paling berat ya, terjerat hukuman. Yang kedua, terkena sanksi sosial. Ya, ini mungkin tidak secara hukum namun tetap akan membuat beban kita ya, karena kita akan dicemeh orang gitu ya. Ini sebagai contoh saja, misalnya Anda men-share video porno, Anda
membuli orang, Anda menghina orang, tentu sanksi sosialnya adalah Anda akan dijauhi oleh orang-orang tersebut. Dan terakhir adalah tentu aja akan merugikan diri sendiri gitu. Tentu saja dua konsekuensi tadi itu semuanya akan merugikan diri sendiri dan keluarga. Jadi ini adalah artinya tidak tertulis ya, nomor 2 dan nomor 3 ini tidak tertulis, tapi perlu Anda jauhi gitu. Yang pertama memang tertulis ya karena ada hukumnya gitu. Tapi yang kedua pun sanksi sosial tidak tertulis tapi tetap harus Anda jauhi gitu ya. Jadi sekali lagi intinya adalah jangan pernah Anda melanggar etika-etika di dunia cyber tadi gitu, minimal ya. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kelima ini tentang cyber etik ya, etika di dunia cyber ya. Nah, untuk terakhir tugas 5 ini adalah membuat tulisan atau paper dari materi pertemuan 5 ini plus ditambah dengan menjelaskan minimal 10 contoh cyber etik lainnya selain yang saya sebutkan di slide materi ini. Tadi kan saya baru 12 ya. Saya mengatakan bahwa masih banyak yang lain. Nah, silakan Anda cari lagi minimal 10 contoh cyber etik lainnya. Ya. Tugas dikumpul paling lambat tanggal 26 September 2020 melalui e-learning. Ya, itu tadi adalah penjelasan pertemuan kelima tentang cyber etik. Intinya adalah ada beberapa etika-etika yang harus Anda penuhi ketika Anda bermain-main di dunia cyber. Agar jangan sampai Anda terkena sanksi, ya, baik sanksi hukum maupun sanksi sosial dan merugikan diri sendiri. Itu saja pertemuan kelima ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.